Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini saya akan menyampaikan satu risalah yang tertulis di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat kepada seorang yang sedang berjalan menuju Allah. Ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama Nusantara dari Banten. Baik Bapak Ibu, saya bacakan dulu risalah ini. Kalau dalam kitab ini yang nomor ke-25. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bid-dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun an ba'dil ubbadi qala fil munajati fil laili ilahi tulul amali wa gharrani ay khada'ani wa qad qala Allah ta'ala biqaulihi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun wa hubbid dunya ahlakani ay awta'ni fil muhlikah. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltata minha bisalasin syaghain la yanfadu anhu wa hirsin la yablughu fina wa amalin la yablughu muntaha. Rawahu Tabarani. Wasyaitanu adallani wan nafsu al-ammaratu bis-su'. Faqala Ali bin Abi Talib akhafu alaikum ithnain ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa'agisna ya ghiyasal mustaghisin fa illam tarhamna faman dzal ladzi yarhamuna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa kitab Nasaihul Ibad ini ditulis oleh Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama Nusantara yang berasal dari Banten. Ya, sepertinya Allah memberikan rahasia yang luar biasa di balik nama Nawawi. Karena yang lebih terkenal ada lagi yang kita kenal, Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu yang kita kenal, Imam An-Nawawi yang menyusun kitab Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Itu Imam Nawawi. Kemudian kalau di Palembang kita ini ada kiai namanya Kiai Nawawi Denci. Jadi itu maksud bahwa aku rasa Allah memberikan rahasia yang luar biasa di balik Nawawi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dianugerahi anak atau dianugerahi cucu, kalau lanang kasih nama Nawawi. Ya, karena ini luar biasa. Semoga untuk bertabarruk kepada keberkahan dari ulama-ulama, kasih nama Nawawi. Hatta qala syairuna, sampai ada ulama-ulama yang membuat syair tentang Nawawi ini. Tentang Nawawi. Syair itu berbunyi, laqiti khairan ya Nawah wa wuqiti min alamin Nawah falaqad nasha biki alimun lillahi akhlasa ma nawah wa ala ulahu wa fadluhu fadlul hububi ala nawah. Jadi Nawawi ini laqab. Nawawi ini nama daerah. Ada nama daerah namanya Nawah di Damaskus. Ya, yang
Imam Abu Zakaria Muhyiddin berasal dari daerah namanya Nawa, memakai lakab menjadi Nawawi. Imam Nawawi yang dari Banten yang menulis kitab Nashahul Ibad ini bertabarruk dengan nama Imam Nawawi Ad-Dimashqi, sehingga Nawawi beliau berasal dari Banten, maka disebut namanya Imam Nawawi Al-Bantani, menunjukkan beliau ini berbeda dengan nama Nawawi. Ini nama Nawawi ini luar biasa. Aku Pak Bu, kalau baca request, itu baru lahir tuh kepengen ngomong dengan orang tua, kasih nama aku Nawawi. Udah dapat rupanya tidak baca. Ya, akhirnya dikasih nama Bayu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam maqalah beliau ini yang ke-25 dalam kitab beliau, kita artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isrun. Dan adapun maqalah yang ke-25, an ba'dil ubbadi qala fil munajati fil laili. Dulu ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah di zaman dulu, kata ulama, sebelum zaman Nabi Muhammad, artinya zaman nabi-nabi terdahulu, kebiasaan orang-orang ahli ibadah zaman dulu dia munajat di tengah malam. Dan kebiasaannya unik. Mereka kalau berdoa panjang. Ya, kalau dikasih waktu bisa sampai sejam 2 jam doa. Dijabarkan. Bahkan dalam doa dia bacakan ayat-ayat. Imam Nawawi mengambil satu contoh, memberi satu contoh. Ada dulu ahli ibadah, dia berdoa dengan doa yang panjang. Bunyi doa itu, Ilahi tulul amal. Wahai Tuhanku, sungguh banyak angan-angan, panjang angan-angan, gharrani, sudah menghancurkanku, sudah membuatku celaka. Ai khada'ani, karena panjang angan-angan tadi, banyak angan-angan tadi, membuat aku lalai dari ibadah, dari kebaikan-kebaikan, membuat sibuk dengan angan-angan yang dihayalkan. Di sinilah bahayanya panjang angan-angan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan salah satu penyebab hati kotor dan malas ibadah, malas berbuat baik adalah banyak angan-angan di luar kebutuhan. Artinya angan-angan yang sudah melampaui batas, ini bagi orang-orang ahli ibadah zaman dulu ini adalah dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan bahwa panjang angan-angan ini suatu perbuatan yang dilarang. Dengan firman Allah, zarhum ya'kulu, biarkanlah mereka, maksudnya biarkanlah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada larangan peraturan Allah. Ya'kulu, biarkanlah mereka makan sepuasnya. Wa yatamatta'u, biarkan mereka bermain-main. Wa yulhihimul amalu, dan biarkan mereka panjang angan-angan. Fasaufa ya'lamun, nanti kata Allah mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka ini. Rawiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyriba qalbuhu hubbad dunya, siapa yang hatinya dipenuhi
tergila-gila dengan dunia. Artinya terus menumpuk. Ini kalau orang terus menumpuk harta tapi ditujukan untuk kebaikan, maka ini diperbolehkan, sangat dianjurkan bahkan. Tapi kalau sengaja menumpuk itu untuk bersenang-senang, untuk melampaui batas dengan angan-angan, ini yang dilarang. Iltato minha bisalasin, kata Nabi, dia akan mendapatkan 3 kesengsaraan. Syaga'in la yanfadu anhu, kesengsaraan yang pertama adalah dia akan ditimpa banyak kesulitan. Ya, artinya tidak akan putus kesulitan menimpanya. Itu kata Nabi kesusahan yang pertama. Wa hirsin la yablughu fina, dan kesusahan yang kedua kata Nabi, dia tidak akan merasa cukup selama-lamanya, selalu merasa kurang. Dan ini hal yang paling menyakitkan. Ya, artinya pikiran dan hati akan terbeban. Dan yang paling parah, kesulitan yang ketiga adalah wa amalin la yablughu muntaha, amal ibadahnya tidak akan diangkat. Artinya ibadahnya akan mengambang. Nah, ulama mengatakan, mensyarahkan dalam perkataan Imam Nawawi ini, salah satu penyebab doanya apa? Tidak mudah dikabulkan. Ya, salah satu secara zahir, salah satu penyebab doa tidak mudah dikabulkan karena hayalan-hayalan, panjang angan-angan. Yang ini kita bacakan dulu makna per kata, makna per kalimat, baru nanti akan ada penjelasan dari kitab ini. Kata ulama, salah satu penyebab doa susah dikabulkan, doa tidak terkabul-kabul itu karena panjang angan-angan. Kita panjang angan-angan, ketika menghayal artinya kita sudah menggambarkan keadaan yang belum terjadi. Dan ini kata Imam Ghazali, ini merubah takdir walaupun secara pikiran. Itu kata Imam Ghazali. Faqala Ali bin Abi Thalib, akhafu alaikum isnain. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku takut, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kalian itu ditimpa 2 perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama adalah tergila-gila dengan memperturutkan hawa nafsu, dan yang kedua adalah panjang angan-angan yang di luar kebutuhan, melampaui batas. Sudah cukup tapi masih lagi ditambah. Ini yang dilarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan. Jadi di dalam perkataan Imam Nawawi ini, beliau mengambil contoh bahwa dulu kebiasaan orang-orang ahli ibadah itu, dia berdoa di malam hari, doanya dijabarkan supaya mudah untuk dikabulkan. Padahal Allah tahu kebutuhan kita, pasti Allah tahu. Tapi apa? Dijabarkan ini adalah sebagai bentuk takzim. Dijabarkan, bentuknya dijabarkan, bukan memaksakan doa. Ya, sebab banyak orang, apalagi yang masih muda, itu suka galak berdoa, memaksakan doa. Ya Allah, aku pengen jodoh dengan fulanah binti fulan, karena dia cantik, warisannya banyak. Maka aku mohon, ya Allah, jodohkan. Aku tak tahu mana, pokoknya jodohkan. Kalau dia punya jodoh, pisahkan. Kalau kami tak jodoh, jodohkan. Ini doa memaksa. Ini pun dilarang. Ya, Tuhan dipaksa. Maka bentuknya adalah dijabarkan doa itu. Karena doa yang terlalu singkat pun dilarang. Dari di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada seorang sahabat berdoanya super singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ampun. Amin. Ditegur Sayyidina Ali. Kamu kalau berdoa itu benar-benar pakai adab, kata Sayyidina Ali. Karena Nabi baik, kata Nabi,
kata Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad pun kalau berdoa dijabarkan. Salah satu doa Nabi kalau Nabi minta ampun, apa doa Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Nabi kalau doa, ya Allah, ampunanmu pasti lebih luas dari dosa-dosaku. Nabi berdoa. Padahal Nabi tidak kata dosa. Tapi Nabi berdoa dengan doa yang dijabarkan. Terus kata Nabi, wa rahmatuka arja'u min amali. Dan kata Nabi, rahmatmu lebih kuharapkan dari angan-anganku, kata Nabi, dari perencanaan-perencanaanku. Faghfirli warhamni, maka ampuni aku dan sayangi aku. Kata Sayyidina Ali, jadi harus doa itu harus yang dijabarkan. Jangan singkat niat, ya Allah ampuni aku, amin. Kali uji malaikat berok ni, dosa banyak, doanya sesingkat itu. Maka di sini doa dijabarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf pertama ini kita mengetahui dan kita ittiba mengikuti dengan kebiasaan orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah zaman dulu. Kalau doa dijabarkan sebagai apa? Bentuk takzim kepada Allah. Nah, yang menjadi objek kajian kita pada majelis yang mulia ini adalah tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan yang di luar kebutuhan, melampaui batas dengan hayalan. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, tulul amal yakni istish'ar baqa'ul haya ad-dunya hatta yaghliba ala zalika fi qalbi fayakhuzu fil amali bimuqtadah. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, panjang angan-angan itu, banyak angan-angan yang melebihi batas itu membuat orang menunda-nunda amal kebaikan. Jadi ada satu orang punya banyak keinginan yang di luar kebutuhan, akhirnya akhiratnya terlalaikan. Akhirnya dia menunda-nunda ibadahnya. Dia janji hari ini ibadah, besok hari, esok hari dia janji lagi, di besoknya sampai meninggal, sampai mati terus dijanjikan. Nah, ini kerugian orang yang panjang angan-angan, sibuk mengejar angan-angannya, akhiratnya terlalaikan. Akhirnya apa? Yang dapat hanya kerugian. Bahkan menunda-nunda taubat. Ya, hati-hati. Nah, ini bahayanya angan-angan. Selalu amalnya ditunda-tunda. Padahal kata Imam Ghazali, cuma satu cara untuk menyadarkan orang ini. Caranya apa? Dia harus diingatkan kalau dia bakal mati. Ya, jadi angan-angan itu nanti tidak tercapai, hati pikiran resah dibuatnya. Sedangkan ajal kematian sudah datang waktunya. Kata Imam Ghazali, harus disadarkan dengan kematian. Dan kematian ini pedih, Pak. Kematian ini pedih. Kalau kata Nabi Ibrahim seperti dikuliti hidup-hidup. Atau kata Nabi saya lupa, itu ditebas di tempat yang sama. Kematian itu perih. Dulu Nabi Isa alaihissalam
Nabi Isa alaihissalam pernah ditantang oleh umatnya. Kata umatnya, wahai Isa, apakah benar mukjizatmu bisa menghidupkan orang mati? Kata Nabi Isa, benar. Sudahlah Isa, caknya memang belum mati jenazah itu. Belum mati, kau doakan akhirnya hidup lagi. Karena dia baru mati, kata umatnya. Ya sudah, kata Nabi Isa, kamu cari kuburan yang kamu minta untuk kuhidupkan. Akhirnya umatnya ini mengajak Nabi Isa ke kuburannya Sam bin Nuh. Kuburan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sam, anaknya Nabi Nuh. Nabi Isa datang ke kuburan Sam bin Nuh. Habis itu Nabi Isa berdoa, Nabi Isa sholat di kuburan itu, dalam riwayat disebutkan. Kemudian Nabi Isa berdoa, maka anaknya Nabi Nuh ini bangkit lagi. Sam bin Nuh ini bangkit lagi. Nabi Isa kaget karena melihat uban di kepalanya Sam bin Nuh. Nabi Isa tanya, wahai Sam bin Nuh, ngapo kau ini punya uban? Ngapa rambut kau ini putih? Sedangkan orang yang pertama punya uban itu adalah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Isa, ngapo kau ubanan, wahai Sam bin Nuh? Sam bin Nuh menjawab, indama sami'tu munadiya yunadi fadhanantu annahu qad qamatil qiyamah. Kata Sam bin Nuh, wahai Isa, waktu kau manggil aku untuk bangkit, aku kira, uji Sam bin Nuh, aku kira itu panggilan kebangkitan untuk kiamat. Akhirnya aku ketakutan dan rambutku beruban. Ternyata bukan, belum kiamat. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, wahai Sam bin Nuh, kata Nabi Isa, min mata anta mayyit? Dari sejak kapan kau mati ini? Lah berapa lama Sam bin Nuh kau ini mati? Maka Sam bin Nuh menjawab, sudah 4.000 tahun. Sudah lama matinya, sudah 4.000 tahun. Tapi kata Sam bin Nuh, wahai Isa, walaupun aku sudah mati 4.000 tahun, sampai detik ini masih sakit rasanya sakaratul maut itu. Bayangkan anaknya Nabi, Sam bin Nuh, anak Nabi, mati sudah 4.000 tahun, masih kesakitan dari rasa sakaratul maut. Maka mengingat kematian adalah obat dari berbagai penyakit hati. Salah satunya ini panjang angan-angan ini, ingat. Terlalu banyak ini rancangan-rancangan ke depan ini tentang dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak angan-angan kepada dunia itu keburukan. Tapi banyak angan-angan kepada akhirat itu suatu kebaikan yang akan menggugah jiwa kita untuk ibadah. Yang dianjurkan adalah banyak angan-angan terhadap kehidupan akhirat. Ini sangat dianjurkan oleh ulama untuk menggugah jiwa kita dalam ibadah. Ulama membuat syair, ungkapan, yaman bidunyahul hustagal qad gharrahu tulal amal, al maut ya'ti baghdatan wal qabru sunduqul amal. Ulama menyadarkan, wahai orang-orang yang sibuk, terlalu sibuk mengurusi dunia sampai lalai dengan akhirat. Sungguh banyak angan-angan itu cuma akan menghancurkanmu, melalaikanmu dalam ibadah. Dan sedangkan ketahuilah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti.
dan kuburan membutuhkan peti amal ibadah, bukan peti angan-angan yang kita persiapkan. Ada 2 orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid yang sama. Si A berangan-angan untuk kehidupan akhirat yang indah, yang selamat. Si B berangan-angan selalu mempersiapkan setelah kematiannya supaya keluarganya yang ahli musibah ini tenang hidupnya. Akhirnya terus mencari sampai 2 orang, si A dan si B, sama-sama sholat 5 waktu berjamaah di masjid yang sama, di shaf yang sama. Tapi si A mendapatkan keberuntungan karena dia membawa amal di hari pertimbangan yang beratnya melebihi berat tumpukan gunung-gunung. Sedangkan si B mengalami kerugian karena si B besar angan-angannya kepada dunia sehingga menyibukkannya dalam ibadah. Padahal sama-sama sholat berjamaah di masjid yang sama. Maka disinilah perbedaannya. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan anna tulul amal fisnataini lahu sababan, hubbud dunya wal jahlu. Jadi kata Imam Ghazali, sebab orang banyak angan-angan itu adalah 2. Satu, karena terlalu tergila-gila dengan dunia, dan yang kedua adalah karena kebodohan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan wasiat beliau, bagaimana orang-orang yang banyak angan-angan dan apa dampaknya di dunia dan di akhirat. Sekarang Imam Ghazali memberikan cara untuk bertaubat dari dosa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku juga walaupun masih muda saja ini, aku sudah pernah benar-benar terobsesi dengan dunia ini. Benar-benar sampai, dan yang aku dapatkan cuma sedikit dari angan-anganku. Sedangkan akhiratku tergadai. Ya. Jadi untuk dan semua orang di antara 1000 orang paling cuma wong 10. Di antara 1000 wong paling cuma wong 10 yang benar-benar zuhud, yang artinya ini adalah fitrah manusia. Semua orang pasti jadi. Ya. Baik wong kayo maupun wong miskin pasti banyak angan-angan. Maka untuk bertaubat dari ini, kata Imam Ghazali, adalah dengan bersedekah. Cak mana jalan ceritanya? Akhirnya penebusan dosa itu dengan sedekah. Cak mana ceritanya? Ceritanya, jalannya seperti ini. Tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa sebab orang itu panjang angan-angan adalah pertama karena cinta dunia. Akhirnya karena terlalu banyak cita-cita dia bakhil, pelit. Kalau bahasa dusun itu getah basah. Getah basah itu getah tak macam dijual namanya, campur dengan hujan. Dan wong yang pelit ini hati-hati. Dulu Nabi Yahya alaihi salam, anaknya Nabi Zakaria. Nabi Yahya alaihi salam ini suatu ketika pernah nanya dengan iblis. Nanya kepada iblis. Nabi Yahya bertanya kepada iblis. Kata Nabi Yahya, wahai iblis, man ahabbun nas ilaih?
Wa man abghadun nas ilai. Faqala Iblis. Iblis menjawab pertanyaan Nabi Yahya. Kata Iblis, ahabbun nas ilayya al-mu'minul bakhil. Tadi Iblis ditanya oleh Nabi Yahya, wahai Iblis, kata Nabi Yahya, siapa wong yang kau cintai? Siapa kekasihmu itu, wahai Iblis? Iblis menjawab, al-mu'minul bakhil. Kata Iblis, wong yang paling ku cintai itu, wong yang ku jadikan kekasih itu, kata Iblis, ialah mu'minul bakhil. Mukmin yang pelit. Ya, ibadahnya sudah rajin, cuma pelit. Ini kekasihku, kata Iblis. Walaupun ibadahnya sudah lancar, cuma pelit, ini kekasih Iblis. Wal iyazu billahi min zalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Wa abghadun nas ilayya al-fasiqus sakhi. Dan yang paling aku benci, kata Iblis, yang kujadikan musuh itu adalah orang yang dermawan, yang galak sedekah, walaupun dia wong yang fasik, ahli maksiat. Jadi wong ahli ibadah kalau pelit jadi kekasih Iblis. Wong ahli maksiat kalau dia dermawan jadi musuh Iblis. Dibenci oleh Iblis. Wong yang dermawan walaupun dia ahli maksiat, dibenci Iblis. Ngapa? Karena kata Iblis, at-takhawwafu annallaha yattali'u ala sakhaihi fayuqbalu. Aku takut, kata Iblis. Aku takut kalau ahli maksiat yang fasik ini, ahli maksiat ini, dia terus dermawan, akhirnya Allah ubah dari ahli maksiat jadi ahli ibadah, mati husnul khotimah. Aku takut nih, kata Iblis. Karena Allah memiliki pandangan lebih kepada orang-orang yang dermawan, yang sudah suka sedekah, suka memperhatikan hak-hak anak yatim, memperhatikan kaum fakir miskin, memperhatikan orang-orang yang kelaparan. Allah memiliki perhatian khusus. Dan ini musuhnya Iblis. Summa walla mudbiran. Kemudian Iblis setelah membocorkan informasi ini, Iblis apa bahasa gitunya? Berotoan. Iblis beroto. Kata Iblis, laula anta Yahya lama akhbartuka. Kalau yang bertanya ini bukan kau, wahai Yahya, maksudnya Nabi Yahya, kata Iblis, kalau yang bertanya ini bukan kau, wahai Yahya, tak bakalnya aku kasih bocoran ini. Disinilah kehebatan sedekah. Maka inilah kata Imam Ghazali, yang pacak menebus dosa dari tulul amal, banyak angan-angan kita di masa dahulu adalah dengan banyak bersedekah. Kehebatan sedekah ini dulu Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW. Sayyidatuna Aisyah membeli seorang budak. Dibeli oleh Sayyidina Isa seorang budak. Nazala Jibril. Setelah budak masuk ke dalam rumah Nabi, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril memberi kabar. Wa qala ya Muhammad akhrij rijaliyata min baitika fa innaha min ahlin nar. Kata Jibril, Muhammad, tadi binimu itu beli budak. Nah, budak itu suruh keluar Muhammad dari rumahmu. Karena budak yang baru dibeli binimu itu termasuk dalam penduduk ahli neraka. Karena sebab dosa yang dia buat atau sebagainya. Dan Jibril tak mungkin akan membiarkan ahli neraka berada dalam rumah Nabi. Akhirnya Jibril kasih arahan, budak yang dibeli Aisyah, suruh keluar Muhammad dari rumahmu. Dan Nabi sampaikan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyidatuna Aisyah patuh. Budak tadi diusir dari rumah. Tapi sebelum pergi, Sayyidatuna Aisyah memberi sebutir kurma.
Jadi sebelum budak tadi pergi, Sayyidatuna Aisyah beri. Nah ini sebutir kurma untuk kau makan. Akhirnya budak keluar dengan membawa sebutir kurma. Di jalan budak ini makan kurma, baru habis setengah kurma tadi. Ada sebutir kurma, sebiji kurma, dimakan setengah. Lalu budak yang diusir tadi melihat ada orang di pinggir jalan, orang fakir yang sedang kelaparan. Akhirnya sisa setengah dari sebutir kurma tadi diberikan, disedekahkan oleh budak ini kepada orang fakir yang kelaparan ini. Setelah kejadian ini Jibril turun lagi menghadap Nabi Muhammad. Kata Jibril, wahai Muhammad, innallaha ya'muruka an taruddal jariyata fa innallaha qad a'taqaha li'annaha tasaddaqat binisfi tamrin. Kata Jibril, Muhammad, budak yang kau usir tadi panggil lagi. Karena dia bukan lagi penduduk neraka, tapi sudah jadi penduduk surga. Karena dia menyedekahkan setengah butir kurma kepada orang yang kelaparan. Wah, gara-gara sebutir kurma Allah ubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Cuma sebutir kurma, setengah butir disedekahkan, dapat merubah dari ahli neraka jadi ahli surga. Apa ibu untuk muliakan Allah SWT, ini cuma sebutir kurma. Cak mana kalau yang kita sedekahkan itu sebungkus nasi? Atau cak mana kalau yang kita sedekahkan itu sebotol air putih? Kata Nabi, seabdol-abdol sedekah adalah memberi minum kepada orang yang kehausan. Hanya luar biasa. Itulah maksud dari dari sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Buatlah benteng untuk api neraka, buatlah benteng dari api neraka, buatlah benteng untuk api neraka walaupun benteng itu hanya berasal dari setengah butir kurma. Bapak Ibu Tuhan kalau Allah SWT di sini ini padilahnya tas sedekah. Rasul bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu min ghairi makhilatin wala syarafin, fa innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Kata Rasul, makanlah, apapun yang nak dimakan makanlah. Cuma ingat jangan melampaui batas dan syaratnya halal. Kemudian kata Nabi, walbasu, pakailah pakaian apapun yang kamu nak beli. Cuma syaratnya harus halal dan tidak melampaui batas. Tapi ingat, kata Nabi, jangan cuma mikirkan perut gitu dewek, jangan cuma dipikirkan, jangan cuma mikirkan pakaian gitu dewek. Tapi kita ni Muslim ini ibarat satu bangunan, antara satu muslim dengan muslim lain adalah bangunan, harus saling perhatikan. Maka ini harus diperhatikan. Kata Nabi, tasaddaqu, sedekah. Pikirkan perut-perut saudaramu yang kelaparan. Pikirkan banyak saudaramu yang masih telanjang badan karena tidak katik pakaian. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat untuk bisa menjalankan metode untuk masuk surga ini adalah jangan cinta dunia. Jangan tergila-gila dengan dunia sehingga kita jadi dermawan, kita giat sedekah, itu akan menebus dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Nabi Ibrahim untuk mematikan hawa nafsunya kepada dunia itu, Nabi Ibrahim memelihara 6.000 ekor anjing. Mohon maaf ngomong Pak, Bu. Nabi Ibrahim ternyata punya peliharaan anjing sebanyak 6.000. Setiap satu ekor anjing dipakaikan kalung emas oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pelihara 6.000 ekor anjing. Setiap anjing itu diberi rantai emas. Ditanya orang-orang, wahai Nabi Ibrahim, ngapa itu emas dipakaikan di peliharaanmu itu?
Dimaksud dia anjing itu? Kata Nabi Ibrahim, ad-dunya jifah. Dunia itu adalah bangkai. Wa tulabuha kilabun. Dan yang tergila-gila mengejar dunia itu, kalau udah kata yang bagus, yang buruk pun dihantamnya, itu cuma anjing, kata Nabi Ibrahim. Fadafa'tu li tulabiha. Maka aku berikan saja bangkai ini kepada, maksudnya emas ini kepada guguk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu seperti itu cara Nabi Ibrahim mendidik nafsunya. Nah, ini poinnya adalah tentang tulul amal dan cara menebus dosanya adalah dengan bersedekah. Sekarang ustadz-ustadz kulihat sudah banyak mengkampanyekan untuk giat bersedekah, Pak Bu. Karena zaman semakin ke depan yang miskin itu semakin kesusahan. Yang miskin semakin miskin. Saudara-saudara muslim kita yang kelaparan itu makin kelaparan lagi. Ya, maka ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz banyak yang mengkampanyekan untuk bersedekah, untuk kemaslahatan kita adalah saudara. Ini yang sangat penting. Aku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, aku pernah suatu ketika waktu lagi ngisi ulang air galon, itu dihampiri oleh bapak-bapak. Lah tua rentah, dorong beca. Bapak itu kata bilang, "Mas," katanya, "boleh tak minta duit 10.000 untuk beli nasi? Belum makan," katanya. "Belum dapat penumpang." Aku tak galak tebudi, Pak. Ku jingok dulu bapak itu dari pojok ke bawah, ku jingok. Bergetar kaki bapak itu. Lapar nian berarti kawan. Ku kasih. Nah, itu waktu itu hampir tetes air mata, Pak. Ku kasih 10.000. Akhirnya dia beli nasi. Balik aku ke tempatku, balik ke rumah, setelah ngisi galon, air mata itu benar-benar tetes. Karena duit tak katik lagi. Bapak itu bergetar cuma kaki, aku bergetar dari ujung ke bawah. Dari ujung ke ujung bergetar karena aku juga nahan lapar. Duit ada 15.000. Ya. Artinya masih banyak saudara-saudara muslim kita yang kelaparan. Ini harus kita perhatikan. Ya, di antara harta benda kita, di situ ada hak-hak mereka. Sedekah adalah ibadah yang paling cepat kita rasakan manfaatnya. Jauh sebelum di akhirat, dikubur sudah mendapatkan manfaat dari bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mungkin yang bisa ku sampaikan dari kitab Nashahul Ibad ini, bahwa poinnya adalah beliau Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani melarang kita untuk jangan tergila-gila, jangan terlalu banyak angan-angan yang melampaui batas. Kita harus menanamkan sifat qanaah, merasa selalu cukup, dan itulah yang akan membuat hati kita senang. Lalu di sini dijelaskan tadi, disebutkan dampak-dampak daripada panjang angan-angan dan cara menebus dosa daripada dosa angan-angan ini ialah dengan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita. Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjalankan risalah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa ini sebelum kita tutup, barangkali ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT,
mengenai itu, bahwa angan-angan ini bersifat apa? Lebih buruk daripada sekedar cita-cita. Jadi cita-cita adalah satu keinginan kita yang kita tentukan dengan target dan yang kita rasa tidak akan melampaui batas. Tapi angan-angan ini adalah berupa hayalan-hayalan atau merasa selalu tidak puas dengan apa yang kita punya. Kita sudah punya satu mobil, berangan-angan lagi, kejar lagi dunia, sehingga kejar lagi, lebih giat lagi, sehingga amal ibadah kita lalai untuk membuat. Padahal kita sudah ada kebutuhannya kan cuma satu, cukup rasanya punya satu mobil, cuma pengen nambah lagi. Itu angan-angan yang buruk, yang melebihi. Sedangkan kalau cita-cita, saya rasa itu adalah cita-cita, target mungkin ya, untuk supaya hidup kita itu memiliki arah tujuan. Artinya cita-cita ini adalah patokan supaya kita menjalankan hidup lebih terarah, tidak neko-neko. Misal kita punya cita-cita untuk membangun rumah dengan tujuan untuk apa? Untuk melindungi keluarga kita, menutup aurat, sebagai penutup aurat bagi keluarga kita. Maka ini cita-cita membuat rumah. Ini lebih terarah, membuat kita terarah, sehingga keinginan-keinginan kita untuk nambah senang-senang ke jalan-jalan ke sini, senang-senang, poya-poya, itu tidak jadi dilaksanakan karena punya cita-cita tadi. Jadi angan-angan itu adalah sesuatu hayal-hayalan yang bersifat buruk. Saya rasa itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam barzah disebut juga alam kubur, disebut juga alam penantian datangnya hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu kita akan menerima buku catatan amal. Apabila amal baiknya lebih banyak, akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya apabila amal buruknya lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga apakah benar sebelum datang hari kiamat atau waktu dikubur ada siksa kubur? Seharusnya tidak ada siksa kubur, tapi mengapa banyak orang mengatakan ada siksa kubur? Karena penentuan yang menentukan adalah amal, catatan amal. Catatan amal datangnya hari kiamat. Mengapa dikubur ada siksa kubur? Apakah itu bukan tindakan yang tergesa-gesa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah SWT, sepengetahuan aku, Bapak, tentang siksa kubur ini sudah masyhur, disebutkan oleh banyak hadis-hadis Nabi. Artinya memang sudah Nabi yang menyebutkan, kita cuma harus beriman. Adapun bahwa penyebab kenapa disiksa kubur bukannya santai wae, misalnya begoyor wae nunggu hari kiamat, ya, ngapa dikubur sudah disiksa? Ya aku juga tidak kepikiran soal itu, Pak. Karena cuma beriman dengan sabda Nabi itu bahwa dikubur ada siksa, semacam itu, Pak. Selebihnya aku tidak tahu. Itu, Pak. Juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita tutup majelis ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin.